Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan kembali membangunkan kita dari istirahat malam dengan penuh kasih karunia. Sebelum kita memulai segala aktivitas hari ini, mari kita terlebih dahulu merenungkan firman-Nya yang menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kita. Sebelum lebih jauh, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk nafas hidup yang Engkau beri pagi ini. Kami mau menyerahkan hati kami untuk dibentuk dan diajar oleh firman-Mu. Pimpinlah kami agar setiap kebenaran yang kami dengar boleh menjadi pelita bagi kaki kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Renungan pagi ini terambil dari kitab Ester pasal 2 ayat 17. Yang berbunyi demikian, maka Ester dikasihi raja lebih dari semua perempuan lain, dan ia beroleh kasih sayang dan anugerah di hadapan raja lebih dari semua anak dara lain, sehingga ia dikenakan mahkota kerajaan di kepalanya dan dijadikan ratu menggantikan Wasti. Kitab Ester memperlihatkan bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja melalui orang-orang yang bersedia dipakainya. Ester, seorang perempuan Yahudi sederhana, akhirnya dipilih menjadi ratu bukan karena kecantikannya semata, melainkan karena anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Apa yang bagi manusia tampak mustahil, Tuhan bisa lakukan bila Ia berkehendak. Firman pagi ini menolong kita menyadari bahwa setiap posisi, kesempatan, bahkan tantangan yang kita hadapi bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang indah. Dari kisah Ester ini, kita belajar beberapa kebenaran yang dapat menolong kita memulai hari dengan penuh semangat. Pertama, kasih karunia Tuhan membuka jalan yang mustahil. Ester hanyalah seorang asing, bangsa buangan, yang secara manusia tidak mungkin menjadi ratu. Namun kasih karunia Tuhan membuatnya mendapat kasih dan anugerah di hadapan raja. Demikian juga dalam hidup kita, kasih karunia Tuhan sanggup membuka jalan, bahkan di tempat yang terasa mustahil. Pagi ini, marilah kita melangkah dengan percaya bahwa Tuhan mampu membuka pintu-pintu yang tertutup. Kedua, Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Ester tidak menonjolkan diri, ia hanya berjalan dengan taat sesuai arahan Mordekai dan pimpinan Tuhan. Karena kerendahan hatinya, Tuhan meninggikan dia. Kerendahan hati adalah kunci untuk mengalami penyertaan Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Mari kita awali hari ini dengan sikap rendah hati, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Ketiga, posisi kita adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Ketika Tuhan menempatkan Ester sebagai ratu, itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keselamatan bangsanya. Demikian juga kita, apapun posisi, pekerjaan, atau keadaan kita pagi ini, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat. Jangan sia-siakan hari ini dengan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi mari kita pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama. Jadi, kasih karunia Tuhan mampu mengubah hidup seseorang secara luar biasa, seperti yang dialami Ester. Ia yang sederhana diangkat menjadi ratu karena anugerah Tuhan. Pagi ini, mari kita melangkah dengan keyakinan bahwa kasih karunia Tuhan juga menyertai kita. Bersikaplah rendah hati, dan jadilah berkat di tempat Tuhan menempatkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami tentang kasih karunia-Mu yang mengubahkan hidup. Ajari kami untuk senantiasa rendah hati, berjalan dalam penyertaan-Mu, dan menggunakan setiap kesempatan yang Engkau beri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berkati pekerjaan, studi, pelayanan, dan seluruh aktivitas kami hari ini. Penuhilah kami dengan damai sejahtera dan hikmat dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian renungan untuk kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.